nanti after kelas ini akan saya berikan lagi pertanyaan-pertanyaan yang terkait kisi-kisi ya dari mulai unit 4 sampai unit 6 hari ini gitu. Nah, di unit 5 ini hari ini kita masuk ke 5 dan 6. Misalnya di 5 itu ada payroll, ada yang 6 itu recruitment ya. Sama sih seperti di unit 4 kemarin, materinya juga nggak terlalu berat ya, tidak terlalu deep, nggak terlalu dalam. Karena memang sepertinya yang agak dalam itu di 1 dan 3. Karena merasa apa itu kayak di 1, 3 tuh kayak introduction-nya banget. Jadi kita benar-benar harus memahami bagian-bagian DSHP itu apa, fungsi-fungsinya dulu dari dasar sekali kita pahami juga materinya cukup lumayan. Ini berat ya di 1 sampai 3 kalau menurut saya. Nah, di 4 dan 5 mungkin karena kita sudah mulai terbiasa gitu ya dengan materi-materi dan istilah-istilah tertentu, maka dirasa itu lebih mudah gitu ya. Dan juga dimulai di unit 4 itu dia sudah fokus, artinya kalau unit 4 itu kan hanya berkaitan dengan time management, work schedule ya, waktu kerja, absence dan lain sebagainya. Jadi pembahasannya pun lebih fokus sama seperti unit 5 dan 6 ini gitu ya. Kalau di unit 5 mengenai payroll, di 6 rekrutmen, nanti di 7 ada organizational development, jadi lebih terperinci atau lebih khusus merincing dia. Kalau di unit 5 ini hari ini sedikit sekali materinya di unit 5 ya mengenai ya payroll, ya introduction to payroll. Kita masuk ya. Sudah ada, oke, sudah hampir semuanya masuk. Baik, kita lanjutkan. Nah, di unit 5, teman-teman, di unit 5 ini ada di sini selanjutnya adalah payroll accounting. Jadi, teman-teman, coba untuk yang namanya di payroll ini sebenarnya kita melakukan di sini sebelah kiri ada master data ya, ada travel data and time management. Proses-proses dari payroll accounting itu yang mungkin di sini enggak diinputkan gitu ya di dalam materi. Yang pertama adalah nomor 1 itu collecting data. Ya, collect data. Collect data, sorry ya. Nah, collect data ini tulisannya kelihatan atau enggak ya di PPT kalian? Tidak, Bu. Enggak ya? Sorry ya, sebentar. Oh, mungkin karena saya mulainya dari, enggak kelihatan ya, sudah. Soalnya saya pakai 2 device. Di laptop saya suka nge-lag gitu ya. Oke, jadi saya nggak usah nulis-nulis deh. Kalian catat aja ya. Nah, jadi di accounting ini ada 3 proses sebelum masuk ke dalam gambar yang ini. Jadi yang pertama adalah collect data. Nah, yang termasuk ke dalam collect data itu gambar yang paling sisi sebelah kiri, itu ada banyak orang. Ya, jadi collect data itu ada terbagi atas 3. Ya, ada master data, ada travel data, sama si time data. Ya, jadi collect data ini ya kita mengkolek gitu, mengumpulkan sebanyak mungkin data. Ya, misalnya siapa orangnya, ya dari employee kita, divisinya itu dari mana, divisi apa, jenis kepegawaiannya itu apa untuk data payroll ya, apakah dia karyawan tadi permanen atau bukan, kontrak, outsourcing atau bagaimana gitu. Ya, dan kalau kita udah berbicara jenis kepegawaian berarti cara penggajiannya. Beda jenis karyawan, ya beda juga cara penggajiannya. Nah, itulah kita harus dapatkan datanya. Kita juga harus tahu nih si A ini sebagai karyawan permanen, cara penggajian monthly gitu ya. Terus cut off-nya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, misalnya seperti itu. Ya, dia gajiannya per tanggal 28 misalnya seperti itu. Ya, jadi kita harus collect data. Ya, jadi data tersebut itu harus didapat selengkap mungkin. Ya, dari si master data tadi.
ya untuk menunjang progres penggajian tadi, itu master data. Ya, kemudian yang kedua di situ ada time management, time data. Time data itu kita harus get data, harus mendapatkan data. Contohnya seperti time wage type overtime. Ya, time wage type-nya itu apakah kita menjadi employee selama bekerja gitu ya, apakah ada overtime-nya atau tidak gitu. Apakah misalnya kita mendapatkan bonus ya. Jadi time data itu berkaitan dengan time wage type ya. Jadi kemungkinan dari karyawan itu ada penambahan payment atau enggak ya dari pencatatan waktu kerja dia. Apakah dia kelebihan kerja atau overtime 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau dapat bonus dan lain sebagainya. Nah ya itu ya, jadi kemungkinan ada penambahan payment dari si employee itu time data. Kalau travel data itulah ya yang kemarin berkaitan kalau misalnya si A ini, si employee, si Ana Nadia ini mengikuti misalnya seminar, workshop, atau bisnis trip. Nah, itu semuanya dicatat karena kan kita mau penggajian nih, jadi semuanya harus dicatat di awal gitu, di get data, di collect data tadi ya, supaya semua datanya itu lengkap sebelum kita running payroll. Nah, barulah di situ proses dari yang kedua ini tulisan ada seperti kalkulator, tulisannya payroll di atas ya, barulah di situ dikalkulasikan di payroll ini ya, jadi dikalkulasikan di payroll. Jadi proses dari running payroll ini akan sukses jika atau akan berhasil kalau semua datanya itu sudah benar. Jadi harus dipastikan sudah benar nih yang kita masukkan data-datanya, baik si A, si B, si C, dari divisi ini, divisi itu gitu ya. Nah, jadi dia akan sukses kalau memang data yang kita inputkan itu sudah benar. Itu tahapan yang kedua. Ya, dikalkulasikan. Tadi tahapan yang pertama kan collect data. Collect data yang termasuk dari master datanya apa, time data, travel data. Kemudian proses yang kedua adalah payroll. Payrollnya itu adalah mengkalkulasikan. Nah, proses yang ketiga setelah payroll ini turun ke bawah yang gambar komputer, ya, transfer to accounting. Ya pasti ya, jadi kalau misalnya datanya itu pasti dipastikan sudah benar, ya sudah sesuai, dia datanya ditransfer semua ke bagian accounting. Kemudian nomor 4, prosesnya baru yang di atas remuneration statement, itu biasanya berkaitan dengan misalnya slip gajinya. Nah, yang terakhir adalah payment to various recipient ya. Nah, recipient. Jadi si karyawan itu kita semua pasti menunggu-nunggu deh. Ini yang paling ditunggu-tunggu oleh pegawai. Jadi sudah dikolek data, sudah dipastikan bahwa data itu semua sudah benar dan sudah sesuai ya. Sudah ditransfer to accounting, datanya sudah dapat ya, sudah di freeze. Jadi tidak mungkin ada perubahan lagi, kok di freeze itu sudah dikunci gitu teman-teman ya. Kemudian baru remuneration, ada payslip gajinya dan langsung disampaikan terakhir payment tuh, dipaymentkan kepada si karyawan. Ini adalah hal-hal yang paling ditunggu-tunggu kita sebagai employee gitu ya, dapat gaji. Nah, itu adalah prosesnya di SAP. Ya, di SAP seperti ini. Selanjutnya ya Oke, proses selanjutnya teman-teman ada yang namanya overview of the payroll procedure. Jadi prosedur-prosedurnya di dalam payroll. Ya, ini sih sama yang sudah saya sampaikan tadi ya. Cuman ini kayak lebih spesifik aja, yang tadinya itu secara umum, nah ini lebih spesifiknya. Ya, yang pertama adalah calculation of which element. Ya, jadi berkaitan dengan tadi wage type-nya, mendapatkan nominal berapa. Ya, jadi artinya kita tuh udah tahu personnya siapa, ya gajinya berapa, dia itu karyawan apa, permanen atau bukan, apakah dia ada bonus yang tadi ya, collect data. Nah, itu masih berbentuk gross di situ tulisannya, atau biasanya data kotornya.
gitu ya, kotornya. Nah, balik lagi ada panah ke bawah. Ke bawah itu statutory and voluntary deduction. Kalau sudah berbicara mengenai deduction berarti ada pengurangan nih. Ya, pengurangan yang wajib. Pengurangan yang wajib itu misalnya contohnya apa? Misalnya kayak misalnya ada pinjaman bank, misalnya kayak gitu. Ya, ada misalnya Ibu, ya. maaf mengganggu. Ya. Tapi slide-nya belum slide 3, Bu. Masih slide 2 sekarang. Iya, ini masih slide. Oh, di kalian apa belum geser ya? Yang lain gimana? Di tempat saya udah 3, Bu. Oh, berarti itu koneksi kamu deh. Udah slide 3 ini soalnya. Baik, Bu. Coba keluar dulu, abis itu join lagi. Ya, Lili. Oke, ya sudah. Kita sekarang masuk ke slide 3, number 3. Ya, jadi kalau berbicara mengenai deduction itu ya, jadi kalau misalnya kita udah punya nih gaji kita misalnya, udah dihitung-hitung, udah dikalkulasikan semua, kita dapetnya 10 juta. Nah, itu ternyata masih gross atau masih kotornya, belum ada deduction. Kalaupun misalnya kita ada pengurangan gaji seperti misalnya kita ada pinjaman bank, atau misalnya pajak, ya, atau bisa kalau bank itu kan ada pengurangan biaya administrasi ya, entah itu 5.000 per bulan dan lain sebagainya. Itulah dikurangi, pengurangan yang wajib-wajib gitu ya. Kemudian yang terakhir baru net, ya ditransfer, di proses transfer itu. Ya, jadi yang sudah net nih dari gaji yang didapatkan secara gross, kemudian dikurangi, barulah kita dapat hasilnya. Hasilnya tadi baru ditransfer ke jumlahnya ke si pegawai atau employee. Nah, itu baru net dikatakan gitu ya. Jadi prosesnya itu seperti itu, teman-teman ya. Oke, kita masuk ke slide 4 ya. Nah, slide 4 ini adalah calculation of remuneration element. Nah, itulah tadi yang masuk ke dalam remuneration element dari tadi seperti basic pay adalah gaji pokok, ya, shift work bonus, ada overtime, leave, bonus, illness, ya, sama si gratifikasi. Ya, jadi masuknya ini. Jadi dia hanya menyatakan bahwa udah masuk di remuneration ini elemennya adalah ini. Ya, jadi bisa aja nih pengurangannya misalnya dia udah dapat gaji sekian misalnya gitu ya. Bisa aja misalnya dikurangi sesuatu yang misalnya dia sakit tapi lebih sakitnya itu harinya dari jatah yang sudah ditentukan. Misalnya sakit itu izin sakit itu cuma boleh 1 tahun berapa kali. Ya, jadi bisa dikurangi deduksinya dari situ ya dan lain sebagainya. Penambahan bonusnya pun bisa jadi ini ya karena sifat bonus ya dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, kalau ini dari statutory and voluntary deduction ya, kalau itulah pengurangannya. Kalau loans ya ini pasti, kemudian pinjaman tadi saya bilang ada tax, kemudian unemployed insurance ya, pensiun. Nah, transferring the remuneration itu masuk yang tadi saya bilang. Kalau misalnya kayak di bank ya biasanya per month-nya itu kan pasti ada pengurangan, entah itu 2.500 ataupun 5.000 ya. Jadi jenisnya adalah ini ya. Jadi materinya cukup lebih ringan ya, nggak terlalu berat. Nah, payroll area kalau berkaitan sama payroll area juga beda-beda. Ada yang misalnya digajikan per month. Ini kan kayak tadi jenis-jenis dari karyawan. Oh, jenis karyawannya adalah permanen. Mungkin dia dibayarkan secara monthly. Ya, setiap tanggal berapa dia diberi gaji setiap tanggal 28. Ya, kalau misalnya gajinya weekly berarti mungkin setiap hari Kamis dia itu digajikan. Gitu. Ya, jadi akan payroll area ini akan menentukan kapan sih dia ini akan
dibayarkan gitu. Ya, kapan sih si A, si B ini akan dibayarkan ya sesuai dengan status dia sebagai karyawan. Ya, kalau misalnya permanen, mungkin monthly. Kalau misalnya dia permanen juga, tapi bisa aja dia jenisnya pembayarannya weekly gitu ya. Itu di payroll area. Kemudian, nah di sini ada yang namanya overview of payroll process. Kalau kita berbicara ya mengenai payroll process, mungkin secara garis besar atau secara umum hampir semuanya sama gitu ya. Nah, tapi di ini kan kita berbicara payroll payroll proses yang ada di SAP, teman-teman. Jadi kita harus menginput segala macam data semuanya ke dalam ke dalam SAP. Nanti ada sistemnya bisa error dan lain sebagainya kalau misalnya datanya itu nggak lengkap yang kita masukkan. Gitu ya. Kita lihat gambar ya. Jadi memang di dalam SAP ini menyediakan proses atau fitur ya, fitur-fitur untuk running payroll. Ya, jadi yang di sini ada tulisannya release payroll ya, start payroll gitu ya. Ada exit, ada correction, itu semuanya merupakan T-code. T-code itu yang gimana sih, Bu? Yang kayak PA20, PA30 gitu-gitu ya. Jadi ini semuanya adalah menu-menu yang nanti akan kalian coba gitu di dalam SAP sendiri gitu ya. Jadi ini prosesnya ini semuanya merupakan tipe yang ada di SAP. Kita mulai dari tipe yang pertama itu ada release payroll ya. Release payroll ini merupakan data freeze ya, cut off misalnya di tanggal berapa nih, misalnya kita inputkan mulai dari cut off-nya setiap tanggal 25. Jadi kita mencatat ya kegiatan pekerjaan kita itu di tanggal sebelum dari tanggal 25. Tapi kalau kegiatannya di lewat dari tanggal 25 atau misalnya 26 berarti tidak lagi kita catatkan. Itu akan masuk ke bulan berikutnya. Begitu. Jadi kita freeze di cut off-nya di setiap tanggal 25. Ya, lewat dari 25 akan kita catatkan di month berikutnya gitu ya. Nah, gitu. Jadi tidak terbaca yang akan di tanggal 25. Kita karena cut off-nya ada di tanggal 25. Di 26 kita udah nggak catat. Jadi di release payroll ini datanya itu kita sudah freeze-kan. Kalau sudah kita freeze-kan di tanggal 25 tadi, kita masuk ke proses yang kedua. Proses kedua yaitu start payroll. Kita sudah coba langsung masuk nih, kita sudah mulai. Jadi datanya itu akan ditransfer ke bagian payroll. Ya, melalui SAP. Ya, kemudian baru yang namanya run. Ya, run payroll. Ya, jadi dikalkulasikan. Nah, tadi yang saya bilang di sini dikalkulasikan nih semuanya. Gitu. Ya, kayak tadi data orangnya siapa, ya gitu ya. Permanen tidak dan lain sebagainya. Apakah ada bonus, ada apa dan lain sebagainya. Nah, itu dikalkulasikan semuanya. Nah, di sini kok ada tulisannya yes sama no. Gitu, ya. Bagaimana kalau setelah run payroll, jadi sudah dikalkulasikan, itu sudah termasuk ya, apakah sudah deduction, sudah ada yang dikurang-kurangi, atau misalnya dia sudah dapat bonus, semuanya sudah dikalkulasikan gitu ya, sesuatunya di dalam gaji. Kalau misalnya yes, berarti teman-teman datanya itu semua yang kita masukkan sudah sesuai. Sehingga nanti statusnya itu yes, kan seperti saya bilang nanti ada nih info di sudut kiri paling bawah apakah data yang kita masukkan misalnya error kah, sukses kah, misalnya gitu ya. Nah, nanti statusnya itu adalah yes ketika nanti data yang kita masukkan semua sudah benar. Ya, di situ ada tulisan kalau sudah yes ada exit payroll. Ya, jadi status datanya dikatakan status datanya itu sudah selesai diolah end of payroll gitu. Ya, berarti sudah tidak ada masalah lagi ya gitu ya. Nah, gimana kalau kok bisa ya ada yang yes atau no gitu ya. Berarti kalau dikatakan tadi saya bilang yes itu datanya sukses, nggak ada yang salah dan lain sebagainya, berarti ini sebaliknya.
Ya, berarti kalau misalnya statusnya pas kita klik gitu, terus tiba-tiba data not complete misalnya seperti itu ya, atau data error, berarti datanya itu ada yang kurang atau misalnya ada yang keliru nih dalam baru mau run payroll, dalam mengkolek datanya. Ya, nah jadi di no ini ada penambahan data. Ya, ketika ada muncul tulisan no berarti ada data yang kurang atau data keliru dan kita harus melakukan penambahan data. Ya, di situ di bawah no ada correction, berarti harus dikoreksi. Ya, jadi mengkoreksi data yang kurang tadi atau data yang keliru. Ya, jadi kita perbaiki dulu mana nih data yang keliru, mana nih data yang kurang, kayak gitu. Ya. Kemudian yang di bawah change master data. Tuh. Change master data berarti kita mengulang proses ke awal. Kemana awalnya? Yang ke atas, paling atas. Ada gambar tuh ya, ke atas. Ada garis ke atas dari change master data, naik ke atas ke release payroll. Oh, mungkin datanya tuh salah di awal. Di bagian release payroll. Berarti kita mengulang prosesnya dari awal lagi. Kita correcting lagi dari awal. Lalu kalau sudah kita perbaiki, ya kita tambahkan atau kita perbaiki data tadi, turun lagi mengikuti prosesnya dari awal, dari release, baru start payroll, baru running payroll, barulah statusnya yes. Gitu teman-teman ya. Jadi misalnya gini, kita itu mau payroll proses itu sekitar 100 employee. Ya, dari 100 misalnya saat pertama kali kita maintain atau kita input itu, yang yes itu hanya 70. Ya, itu akan tersimpan. Oh, yang yes pertama kali itu 70. Berarti sisanya 30 itu adalah no kan? Nah, ketika no berarti kita perbaiki ya. Kita melakukan penambahan proses. Kan? Walaupun tulisannya with correction, tapi kan tetap kita perbaiki dan kita ulang lagi prosesnya dari awal. Nah, yang 30 tadi ketika sudah benar dan prosesnya di yes kan sama sistem, tetap nanti terbaca di SAP. Oh, si 70 ini keterangannya adalah yes gitu ya. Jadi semua datanya itu sudah sesuai dari awal. But 30 itu with correction. Jadi di SAP sudah terlihat, oh si A ini, si Dita misalnya, si Anana dia ini ketika menginputkan payroll proses di misalnya departemen A itu 70 udah benar, tapi dia melakukan revisi di 30 karyawan atau employee gitu. Walaupun 30 sebenarnya sudah kita perbaiki sih, sudah kita benerin sih, cuman tetap terbaca 30 tadi itu kita melakukannya yes atau berhasil with correction. Gitu ya. Nah, kemudian oke, di gambar ya, di gambar skema tadi di situ ada tulisan legend ya, the function in menu. Di bawah function in menu itu ada control record status. Ya, tulisannya ya, control record ya, status, control record status. Jadi kita akan control record status itu apa sih gitu ya. Jadi control record status itu merupakan kita itu akan mengget ya semua status-status yang kita lakukan. Jadi ada rangkumannya ya, proses-proses yang dilakukan pada saat running payroll. Yaitu tadi saya bilang control record status. Jadi semua yang kita lakukan di dalam SAP itu terrecord teman-teman. Itu contoh tadi ya. Dari 100 ternyata 70 success with no revision atau no correction, but 30 employee-nya with berhasil but with correction. Jadi terrecord semuanya di SAP. Gitu ya. Jadi control record status itu merupakan proses-proses yang dilakukan pada saat running payroll, rangkumannya. Jadi semuanya terbaca. Gitu ya. Oke, udah jam 18.30, tadi sudah azan maghrib juga. Saya minta waktunya sekitar
5 menit sampai 10 menit kita istirahat dulu ya, nanti kita lanjutkan. Oke? Thank you, sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, oke, ini adalah payroll driver selection screen, ya, payroll driver jadi tampilan dalam SAP, ya. Jadi ini adalah seperti payroll skema, jadi ya dimasukkan skemanya itu seperti apa dalam bentuk kode, ya. Jadi di sini ada first retro accounting as of. Jadi ini seperti cut off-nya gitu ya. Cut off-nya itu setiap tanggal berapa dimasukkan gitu ya. Nah, ini juga sama mengenai payroll log ya. Jadi payroll log ini nanti mungkin akan lebih mengerti kalau kalian udah masuk terjun langsung ke dalam aplikasi ya. Di payroll run off mulai dari tanggalnya, cut off-nya tanggal berapa, kemudian ada general data, successful personal member, ya, itu ada namanya siapa, ya, James Bond, ada masing-masing itu ada dari James Bond kan ada kode ininya ya, NIK masing-masing setiap pegawai gitu ya. Jadi itu cut off-nya si Harald Batman itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa cut off-nya. Gitu ya, per tanggal 5 gitu ya. Oke, kemudian nah, kalau ini mengenai correcting or incorrect personal number. Gitu. Jadi di sini merupakan ada nih misalnya correcting indicator in IT. Jadi 003 ya, tiketnya itu adalah 003. Jadi kalau misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kalau misalnya dari data atau personal number itu tidak sesuai, maka harus dilakukan revisi gitu ya. Ada beberapa yang harus dilakukan. Proses-prosesnya seperti ini. Kalau ini remuneration, ya, remuneration ini berkaitan dengan tampilan dari current period, ya, personal number, ya, remuneration, payroll, ada, saya nggak kelihatan ya, tulisannya kecil banget, ada check result, ya, dan lain sebagainya. Tampilannya adalah seperti inilah ya, dia hanya menampilkan. Nah, itu adalah dari si payroll. Intinya di payroll tadi, yaitu tadi proses dari payrollnya itu apa, prosedurnya itu apa, bagaimana, ya, overview of payroll proses itu bagaimana, ya, ada release payroll, ya, ada start payroll, ada running payroll, ya. Jadi kalau misalnya dia yes itu artinya apa, kalau misalnya dia no artinya apa, gitu ya. Harus melakukan revision, ya, correcting dan lain sebagainya. Itu adalah di payroll. Jadi sesingkat itu dan penjelasannya tidak terlalu rumit ya mengenai si payroll tadi. Kemudian akan kita lanjutkan dengan si rekrutmen. Ya, kalau di rekrutmen itu masuk ke dalam yang sudah kita bahas minggu lalu, kemarin ya, itu mengenai organizational management atau ada di OM. Ya, jadi di sini akan biasanya yang namanya rekrutmen ya, akan diinfokan tentang posisi kosong. Pertama, ya, atau biasanya di rekrutmen juga akan disampaikan bahwa karena ada posisi kosong tadi, advertising iklan atas posisi kosong yang ada di satu departemen atau posisi tertentu. Ya, prosesnya ini bagaimana sih? Nah, ini di slide selanjutnya akan saya. Nah, ini ya, ini adalah prosesnya. Jadi from the vacancy to hiring an applicant. Jadi ini kita berbicara applicant dulu ya. Jadi belum menjadi si employee itu belum menjadi karyawan kita. Jadi yang pertama adalah harus ada yang namanya vacancy dulu nih. Ya.
harus ada vacancy dulu, posisi apa, dengan jabatan apa, ya, kualifikasinya apa saja, baru kita lakukan advertisement. Ya, lalu kita dari advertising, ya, advertising ini kalau di SAP teman-teman, ya, kita pelamar itu, ya, yang coba untuk memasukkan data. Jadi di SAP itu pun kita nggak cuma masukin data dari employee-employee yang sudah menjadi karyawan kita, ya, tapi di SAP kita juga bisa memasukkan data dari pelamar, berarti calon karyawan, ya, belum menjadi karyawan tetap kita, seperti itu, ya. Bentar. Oke, lanjutkan ya. Nah, itu ya. Jadi saya sampaikan tadi di SAP itu kita juga bisa memasukkan data dari applicant atau dari data pelamar yang masuk gitu. Ya. Kemudian dari data applicant tadi kita juga bisa memberikan mereka yang namanya applicant number. Applicant number itu kalau kita sudah menjadi karyawan di dalam satu perusahaan itu kan kita sudah mendapatkan NIK ya. Itu adalah NIK tetap kita dalam perusahaan. Nah, saat menjadi applicant atau pelamar juga di SAP kita masukkan yang namanya applicant number-nya. Ya, gitu. Jadi, applicant number nanti atau pelamar-pelamar data-data pelamar tadi akan menjadi apa? Akan menjadi historical data. Ya, kita sudah sebutkan juga kemarin historical data. Jadi, misalnya nih, vacancy-nya tuh ada satu posisi yang sedang kita butuhkan. Kemudian ada 2 orang nih yang masuk aplikannya. Kita masukkanlah data mereka di SAP ya sebagai data pelamar dan kita buatkan aplikan number-nya 2 orang tadi. Ya, jadi dari 2 orang kan pasti yang akan kita hire hanya satu, ya, yang paling mendekati kualifikasinya sesuai dengan yang kita butuhkan, ya kan. Nah, yang satu lagi misalnya yang keterima itu si A. Satu lagi si B, kan itu menjadi historical data. Kalau misalnya nih suatu saat kita itu membutuhkan employee lagi di posisi yang sama, ya gitu. Kita sudah punya nih datanya. Oh, dulu si B ini pernah ngelamar di sini, kualifikasinya ini. Sebenarnya kualifikasinya tuh sudah mencukupi sih waktu itu dulu. Cuman mungkin si A ini ada sedikit kelebihan, cuma dua-duanya sebenarnya memenuhi kualifikasi, hanya si A ini ada sedikit saja kelebihan, sehingga yang diterima ya si A. Nah, dulu si B ini pernah memasukkan lamaran ke perusahaan kita, ada nih datanya di SAP. Nah, kenapa enggak suatu saat kita bisa memanggil mereka based on apa? Data yang ada di SAP, historical data tadi, gitu. Itu salah satu fungsinya, gitu. Jadi kita nggak perlu lagi capek-capek membuka lowongan lagi untuk mencari suatu posisi, tapi kita bisa melihat salah satunya dari historical data yang pernah gitu ya masuk di perusahaan kita, gitu ya. Nah, dari advertisement tadi, nah kita kan sudah memberikan informasi kepada pihak internal misalnya ataupun eksternal bahwa perusahaan kita lagi ada lowongan nih gitu. Nah, barulah tadi panah yang ke kanan ada aplikan, masuklah ada aplikan tadi. Ya kan? Masuklah si aplikan tadi dan di sini ada di bawahnya tuh tulisannya profile match up. Nah, ini merupakan profile match up ini yang termasuk atau masuk dalam kisi-kisi. Ya. Nah, jadi profile match up ini seperti apa sih? Gitu. Ya, jadi profile match up ini jadi vacancy tadi ya dibandingkan dengan data aplikan. Maksudnya seperti apa sih? Ya, jadi gini teman-teman. Jadi di vacancy tadi itu kan kita sudah tahu informasinya. Misalnya dibutuhkan itu posisinya apa, kualifikasinya seperti apa. Nah, kita bandingkan dengan data aplikan atau data pelamar yang masuk. Mana yang paling mendekati dengan sesuai dengan vacancy yang kita butuhkan. Kualifikasi yang mana dari antara pelamar ini ya yang paling kualifikasinya mendekati.
hingga ada nih tuh gambar di bawah ya. Ya, ada presentation. Jadi kita bisa setelah kita masukkan, kita maintain semua datanya di SAP, kita bisa mempresentasikan semua data pelamar. Kita bisa melihat misalnya dari profile match up ya, misalnya si A ini yang hampir mendekati dengan kualifikasi kita sebesar hanya 30%. Oh, si B 35%, si C 70%. Ide 95%. Jadi kita tahu nih gitu. Ya, mana yang paling mendekati dengan vakansi kita. Gitu. Mana yang paling mendekati dengan kualifikasi perusahaan. Ya, jadi profile match up ini berapa persen sih ya data yang hampir menduduki gitu ya, yang sesuai dengan requirement perusahaan. Ya, jadi profile match up juga bisa vakansi ya dibandingkan dengan data si aplikan gitu ya, apakah dia baik. Tadi ada gambarnya ya, di sebelah kirinya lagi ada jempol ke atas, ada jempol ke bawah, karena kita bisa melihat nih presentasinya berapa persen ya, apakah jauh sekali, apakah hampir mendekati. Nah, dari situlah baru kita masuk ke dalam hired as an employee ya, baru kita meng-hire si karyawan atau data pelamar yang paling mendekati kualifikasinya dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Barulah si data pelamar tadi, si applicant tadi yang tadinya hanya mendapatkan applicant number, akhirnya karena dia sudah diterima, dia akan mendapatkan employee number. Ya, dia sudah dinyatakan bahwa dialah yang sesuai kualifikasi yang kita butuhkan dan diterima di posisi tertentu. Gitu ya teman-temannya. Jadi profile match up seperti itu ya, membandingkan antara vakansi dengan data aplikan ya, kita bisa melihat berapa persen ya dia hampir menduduki dari requirement yang dibutuhkan, begitu ya. Nah, di sini ada integration aspect. Integration aspect ini aspek-aspek apa yang terintegrasi dengan modul rekrutmen. Banyak ya. Yang pertama kan personal administration ya, about misalnya internal aplikan ya, applicant data transfer, kemudian ada OM organizational management ya, vacant position, requirement profile job and position ya, posisinya apa yang dibutuhkan, apa yang kualifikasinya yang sesuai itu mereka maunya seperti apa gitu, atau personal development, qualification profile, profile match up yang tadi, atau applicant search. Nah, sebenarnya personal development development akan nanti lebih dibahas di unit selanjutnya ya, di unit 7. Nah, tapi di personal development ini ada yang namanya applicant search. Applicant search ini untuk apa sih? Ya, nah, applicant search ini misalnya nih dari data pelamar yang kita miliki, kita sudah bikin ya, kita masukkan semua datanya di SAP, kita pengen lihat mana misalnya gitu. Dari semua, misalnya dari 5 kandidat, atau misalnya dari 5 data pelamar, mana yang memiliki misalnya ya, training, sudah memiliki sertifikasi mengenai leadership, misalnya gitu. Nah, misalnya gitu ya. Nah, kita bisa melihat di situ. Jadi applicant search kita pengen lihat dia punya kemampuan apa. Mana dari 5 ini yang sudah memiliki leadership gitu ya. Misalnya seperti sertifikasi leadership, kita bisa lihat dari applicant search gitu ya. Jadi di personal development juga kita bisa mengupdate kualifikasi profile. Ya, nah jadi nomor 4 ada managers desktop. Nah, jadi ini juga termasuk dalam kisi-kisi. Managers desktop ini fungsinya untuk apa? Evaluate and maintain the applicant data. Jadi teman-teman, untuk level-level tertentu seperti managers ya, atasan kita, mereka juga disajikan di dalam SAP. Mereka bisa melihat dan memaintain dari jauh gitu ya, hanya dengan menggunakan aplikasi SAP. Jadi dia bisa lihat nih data
pegawai mereka sendiri, employee, maupun data dari aplikan, calon pelamar, gitu ya, data-data pelamar. Mereka bisa memaintain, bisa melihat, ya, untuk mereka bisa melihat proses rekrutmennya itu udah sampai mana. Oh, proses rekrutmennya baru sampai tahap mengkolek data pelamar. Oh, prosesnya itu masih apa, bisa sampai proses apa. Jadi mereka bisa memaintain dan bisa mengevaluasi sejauh mana sih proses dari rekrutmen ini udah berjalan, ya, udah sampai mana gitu. Jadi fungsinya seperti itu, managers desktop, ya. Vacancy in the recruitment process. Ya, kalau vacancy ya berkaitan posisi apa yang dibutuhkan, ya, vacant position, trigger recruitment prosesnya mau seperti apa, ya, proses rekrutmennya itu mau jenisnya yang seperti apa, apakah misalnya ketika misalnya ya ada posisi kosong, pasti kita memilih dulu kita mau rekrutmennya ini internal apa eksternal, metodenya mau yang gimana. Nah, baru kalau misalnya udah kita tentukan, barulah kita mencari dari si calon karyawan atau misalnya orang yang sesuai dengan yang bisa masuk ke dalam posisi yang dicari, ya, sesuai sama kebutuhan dari perusahaan aja atau kebijakan dari perusahaan, gitu ya, maunya yang seperti apa. Kemudian advertising vacant position. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai advertising, ya, advertisement itu macam-macam. Nah, tadi saya bilang, ya, employee office, kita mau merekrut itu tadi dari internal atau misalnya eksternal, itu up to you. Atau misalnya kita bisa rekrutmen consultant, kita bisa meminta untuk orang yang ahli yang membantu kita dalam merekrut karyawan, atau misalnya kayak sekarang kan outsource banyak ya. Nah, kita minta bantuan dari mereka atau tenaga dari outsource tersebut untuk mempekerjakan karyawan dengan posisi tertentu, gitu ya. Atau misalnya dengan pers, biasanya koran, media massa seperti itu, dan internet. Kalau internet lebih banyak lagi, ya. Ada JobsDB, ada LinkedIn, ya, dan lain sebagainya. Nah, di Wanted itu sebelum kita melakukan advertisement seharusnya, ya, kita menentukan dari kualifikasinya dulu yang sesuai seperti apa, ya. Jadi barulah kita melihat dari komponen employee untuk posisi apa, kualitasnya bagaimana, artinya spesifikasi lah ya, spesifikasi dari si calon karyawan atau posisi yang sedang dibutuhkan. Ya, kalau proses-proses rekrutmen kan teman-teman harusnya kalau di SDM tahu ya, jangan sampai nggak tahu nih. Apalagi udah semester akhir, harusnya teman-teman udah mulai paham, karena sebentar lagi kan mau skripsi, udah mulai meten, habis meten langsung KP dan skripsi, ya, KP dan skripsi siapkan juga sidang komprenya. Nah, ini kan juga kalau rekrutmen adalah hal yang dasar ya, yang anak-anak SDM seharusnya harus tahu. Rekrutmen itu apa sih definisinya, bahkan itu loh Bu, rekrutmen itu ya merekrut karyawan misalnya gitu ya. Rekrutmen itu apa? Proses penarikan calon karyawan, itu definisinya. Proses dari rekrutmen itu apa-apa saja. Nah, itu harus tahu, ya. Kemudian untuk merekrut karyawan tadi, metodenya itu ada apa? Internal, ada eksternal. Kalau internal itu dikhususkan untuk siapa? Kalau eksternal tuh contohnya apa? Ya, ya, misalnya di eksternal tadi tuh salah satunya ada media internet, misalnya kita mau merekrut dari universitas, dari SMK, atau misalnya employee referrals, ya, rekomendasi dari keluarga dan lain sebagainya, atau karyawan sendiri yang datang untuk menyampaikan, memberikan CV mereka. Nah, itu macam-macam. Itu dasar-dasar dari rekrutmen, teman-teman harus tahu proses rekrutmen sama selection, ya, gitu, ya. Sampai dari sekarang tuh dipersiapkan untuk komprehensifnya. Kemudian, ya, nah di sini ya sama lah ya, receiving applicant information.
Ya, jadi dari mana sih apa kita mendapatkan information mengenai aplikan? Ya banyak sekali ya. Salah satunya ya pasti an email, ya baik itu by eksternal maupun internal di sini disampaikan ya. Nah, di sini ada two level concept of data recording. Ya, yang pertama adalah recording recording basic data ya level 1 yang berisikan tentang namanya siapa, ya, address-nya, organizational assignment. Jadi artinya dia ini melamar di posisi apa nih? Gitu. Ya, namanya apa, address-nya di mana, dan assignment-nya itu apa. Ya, posisinya apa, di departemen apa, misalnya seperti itu. Nah, kalau level 2, recording additional data. Kualifikasinya itu bagaimana yang dibutuhkan. Ya, kualifikasinya seperti apa. Education-nya, previous-nya, atau misalnya sebelumnya, dia itu pernah bekerja di mana. Ya, previous employer sebelumnya dia bekerja di mana nih, di perusahaan apa, selama berapa tahun, misalnya seperti itu. Ya. Bisa next ya. Oke. Nah, di sini ada ya. Oke. Di sini ada structuring aplikan. Jadi ternyata kita kan sudah membahas tentang kemarin itu struktur organisasi. Kalau kita berbicara kemarin itu struktur organisasi kan yang memang perusahaan kita sendiri. Artinya kita sudah menjadi karyawan kita sendiri. Kita ingin membentuk struktur organisasi kita ini seperti apa sih? Ada berapa level gitu kan? Dipecah menjadi berapa, orangnya ada siapa aja. Nah, di sini di aplikan data pun bisa kita bikin strukturnya. Ya, sebagai data pelamar pun di sini kita bisa membuat strukturnya gitu. Yang pertama ada enterprise structure. Ya, yang dikatakan enterprise structure ini yang seperti apa? Yang tadi saya sampaikan bahwa si aplikan data ini bisa menjadi historical data. Jadi siapa-siapa saja yang pernah melamar, data-datanya kan kita sudah input semua, namanya siapa, pengalamannya ada di mana, berapa lama, kompetensi, kualifikasi yang dimiliki apa saja, dia sudah pernah mengikuti sertifikasi, keahlian apa aja, ya sudah kita record semua. Ya, makanya di SAP semuanya bisa menjadi historical data di enterprise structure. Ya, kemudian di applicant structure itu merupakan gini, si pelamar itu atau si data pelamar si A, B, C itu mereka pernah melamar di perusahaan kita ini, memasukkan lamarannya itu untuk posisi apa atau di level apa. Tahu ya, level-level of managerial, masih ingat nggak kira-kira nih? Ya, di mata kuliah pengantar manajemen, ya nih nanti salah satunya akan ditanyakan di kompre. Ya, level of managerial apa? Ada top management, ya, ada middle and lower gitu. Ya, itu di applicant structure. Jadi kita bisa melihat, oh si A ini dulu dia pernah melamar di perusahaan kita, levelnya itu ada di mana. Ya, top level kah, lower level kah, middle level kah, misalnya gitu. Ya, melamarnya itu sebagai apa, posisinya apa yang dilamar. Gitu. Ya, jadi kita tahu. Jadi sebenarnya kayak lebih terstruktur aja sih gitu. Kayak lebih semuanya tuh lebih terdata karena atau berkat SAP ini. Gitu ya. Kemudian job advertisement. Ya, jadi kayak ya yang didapatlah dari si advertise itu, dari misalnya dari LinkedIn, kita berapa banyak kita dapat informationnya, atau misalnya yang masuk
di dalam LinkedIn tadi ada berapa jumlah pelamar misalnya seperti itu. Atau misalnya mereka langsung mendapatkan masuk lamaran langsung datang ke perusahaan dan lain sebagainya. Ya, by email kah, by apa, misalnya seperti itu ya. Nah, ini adalah bentuk dari short profile, bentukannya akan seperti ini di SAP nanti yang sudah kita maintain, yang sudah kita isi semua ya, si Anamor dan lain sebagainya ya, date-nya, birth-nya January 1 ya, kemudian dia female, language-nya adalah English, education, trainingnya pernah ngapain aja, ikut apa, previous employee-nya pernah bekerja di mana ya, dari tahun berapa, activities-nya apa, vacancy assignment ada di apa nih posisinya applicant-nya ya, entry plan-nya apa, dan lain sebagainya. Nah, nanti tampilannya yang sudah kita inputkan di dalam SAP, short profile-nya bentukannya akan seperti ini, gitu ya. Nah, di sini ada applicant action. Kalau di minggu lalu yang sudah kita pelajari kan personal action. Ya, jadi ini adalah tampilan ketika kita menginputkan, memaintain data dari si applicant atau pelamar tadi secara berurutan ya teman-teman ya. Jadi apa dulu setelah misalnya personal action-nya sudah kita klik, kita execute, kita save, muncul lagi tampilannya yang lain, kita save, muncul lagi tampilannya yang lain. Nah, seperti itu. Jadi memang berurutan ya, sesuai dengan prosedur atau rentetan data yang memang harus kita isi dan wajib kita isi, even walaupun dia sebagai applicant atau sebagai pelamar. Tuh. Kemudian applicant status, ya, jadi mereka juga akan kita inputkan statusnya. Apakah si Ana Nadia ini statusnya masih in process, artinya semuanya masih dalam bentuk proses rekrutmen gitu ya, jadi masih tes dan lain sebagainya, masih invite to interview ya, atau misalnya statusnya itu to be hire, jadi kalau misalnya dia sudah sesuai dengan kualifikasi, ikut tes dan lain sebagainya, kita bikin statusnya to be hire, atau misalnya rejected ya, atau sedang sekarang statusnya masih dalam work contract, pembuatan ya, pembuatan kontraknya seperti apa gitu. Jadi kita buatkan statusnya. Ya. Nah, di dalam ya, di dalam applicant status ini kita bisa memberikan juga number of applicant. Jadi kalau misalnya masih menjadi applicant, kita juga bisa diberikan numbernya gitu ya, tapi number of applicant. Kalau sudah menjadi karyawan tetap di perusahaan, kita mendapatkan employee number atau NIK-nya di dalam perusahaan gitu ya. Nah, ini merupakan applicant search ya. Applicant search ya, applicant search ini tadi fungsinya ya kita bisa melihat gitu ya, melihat dari kita pengen deh lihat dari leadership skill dari si pelamar calon karyawan kita. Mana nih dari 5 yang memiliki leadership skill? Si A, C sama D gitu. Mana nih yang memiliki communication skill-nya? Gitu. Siapa aja misalnya seperti itu. Nah, kita bisa melihat datanya di SAP seperti ini akan muncul ya seperti ini itu. Ada very good, ya, ada good dan lain sebagainya. Ya, kita bisa melihat tampilannya di sini. Nah, ini tadi yang saya katakan menjadi manager's desktop, display and maintain applicant data. Ya, jadi kita sebagai manajer, kita tetap bisa mengevaluasi dan memaintain nih kinerja-kinerja dari staff-staff kita. Ya, si employee kita ini data-datanya itu apa, kita juga diberikan wewenang atau diberikan
kesempatan untuk bisa membuka fitur-fitur tersebut. Ya, kita bisa melihat short profile yang tadi gambar ini ya, short profile dari calon pelamar kita bisa melihat. Kemudian kita bisa melihat juga apa lari-lari. Bentar ya. Ini jalan-jalan sendiri. Ya. Oke. Display applicant dokumen. Jadi bisa integrated with SAP Active Link. Jadi kita bisa melihat misalnya nih kan ada lamaran-lamaran yang diinputkan oleh atau yang dimasukkan oleh pelamar ke perusahaan misalnya seperti itu ya, atau data-data seperti misalnya sertifikat gitu ya dan lain sebagainya, dokumen-dokumen yang mendukung lah ya, yang bisa diintegrasikan melalui mungkin link-link tertentu sehingga bisa dilihat di SAP ya, jadi kita bisa klik, kita bisa buka ya, kita si manajer juga bisa melihat aplikan activities ya, aplikan master datanya, kualifikasi profil dan profile match up yang tadi. Kita bisa lihat nih berapa sih persentase dari 5 calon pelamar ya, dari 5 calon karyawan kita yang paling mendekati kualifikasinya dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Ya, misalnya 70%, 80%, oh si B yang paling mendekati. Ya, kita bisa melihat dari profile match up. Ya, jadi si manager desktop ini fungsinya untuk mengevaluasi dan memaintain dari aplikan data. Jadi mereka juga diberi wewenang atau saya lupa istilahnya tuh ya, supaya mereka juga tetap bisa melihat dari SAP gitu ya, dari SAP mereka. Oke. Oke, jadi di sini adalah applicant activities and applicant correspondent. Ya, jadi di sini dari applicant action. Ya, di sini ada tulisannya applicant number. Jadi saya bilang walaupun mereka menjadi applicant atau pelamar, tetap mereka diberikan nomornya 4711. Nah, jadi ini adalah proses interview. Kalau sekarang kan proses interview itu bermacam-macam ya, apalagi sejak adanya pandemi kayaknya nggak butuh lagi tuh interview secara langsung, ya cukup secara online juga bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti sebagai admin ya menginvite kepada karyawan-karyawan atau calon karyawan yang mungkin mendekati kualifikasinya ya, sudah masuk ke tahap 2 gitu, dia bisa menyampaikan interview letter kepada si calon karyawan ya, mengirimkan ya. Nah, itu seperti apa. Kemudian applicant correspondent ya, jadi create applicant activities. Create applicant activities, kalau misalnya kita berbicara mengenai proses dari rekrutmen kan tadi banyak sekali ya, ada tes psikologi, tes kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini kita buat dulu nih applicant activities, nanti sebagai pelamar mereka akan melakukan aktivitas apa aja di perusahaan kita. Misalnya nomor 1 mereka interview, nomor 2 tes kesehatan, nomor 3 tes psikologi dan lain sebagainya. Kita bikin plan-nya. Sorry ya, di off dulu, mute dulu suaranya. Kemudian sudah kita bikin prosesnya, ya kita plainkan, kita create activities-nya, maka kita print the letters, ya, printing of the letters, kita buatkan hasilnya seperti apa untuk dicek result-nya. Ya, nah
apakah ini sudah sesuai atau belum, apakah ini semua bisa di-maintain atau tidak, bisa diikuti semua atau tidak, apakah ini disetujui lah ya dengan atasan kita dan lain sebagainya. Terakhir baru complete activity ya, status complete itu ya, sudah dilakukan semua aktivitasnya. Nah, hasilnya kan juga harus kita inputkan lagi nih teman-teman, hasil dari interview dan proses rekrutmennya ini ke dalam SAP. Barulah statusnya sebagai complete activity gitu ya. Kemudian nih, automatic contract generation. You have the option automatically generate contract for the applicant you want to hire. Gitu ya. Jadi secara otomatis ya, hasil dari tadi activitiesnya itu ya, mana yang sesuai, mana yang hasilnya mendekati dengan kualifikasi, jadi mereka tergenerate otomatis dengan aplikasi SAP. Mana karyawan yang bisa kita hire secara langsung, jadi tergenerate ya di dalam aplikasi. Kemudian hire an applicant, nah itu tadi ya, berarti ini sudah masuk ke dalam proses hiring. Dari 5 calon karyawan, dari 5 data pelamar tadi sudah melakukan aktivitas, artinya sudah melakukan proses rekrutmen tadi, kita udah tahu dong mana hasilnya yang paling mendekati. Misalnya yang paling mendekati adalah si B, misalnya gitu. Nah si B ini atau si Ana Nadia misalnya gitu ya, akan kita masukkan prosesnya ke proses hiring, sama ya seperti yang sudah kita bahas kemarin ya. Kita masukkan aplikan, kita memberikan dari yang pertamanya itu mendapatkan applicant number karena dia statusnya masih sebagai pelamar ya. Di data pelamar dia applicant numbernya 1, 2, 3, 4 ya. Di sini contohnya namanya Thor ya. Statusnya masih menjadi applicant file ya, jadi applicant masuk ke dalam applicant file. Setelah dia di hiring dan dia direkrut gitu, dia adalah orang yang paling sesuai kualifikasinya dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka akan berubah menjadi employee file, dari applicant ke employee ya. Dia langsung mendapatkan personal number-nya 999. Jadi si applicant number ini 1, 2, 3, 4 akan menjadi historical teman-teman ya, biarlah menjadikan historical. Oh dulu si Nelson ini pernah masuk di perusahaan kita pada tahun berapa, posisinya apa, lah dia udah menjadi karyawan kita kok sekarang, kita kan nggak tahu nih 2 tahun ke depan dia posisinya akan naik lagi kah, dipromosikan lagi, atau misalnya dia tiba-tiba resign misalnya seperti itu. Nah personal number-nya 99 juga kan bisa menjadi historical bahwa si Thor Nielsen ini pernah masuk di perusahaan kita pada tahun 2022 sampai 2025 misalnya seperti itu ya. Nah gitu ya. Nah barulah kita buatkan work contract-nya seperti apa. Nah tadi saya bilang automatic contract generation, jadi terintegrasi gitu ya, kita buatkan. Oke, nah kalau misalnya si Thor tadi ya, si Thor tadi itu sudah menjadi karyawan atau sudah menjadi orang yang paling mendekati kualifikasi dan dia direkrut oleh perusahaan, maka dia akan masuk ke dalam proses hiring an employee. Ya, kita masukkan ke dalam organizational assignment. Oh, dia ini kita masukkan ke posisi apa, departemen apa, seperti itu. Salary-nya gimana nih? Ya, dia statusnya karyawan apa? Gaji pokoknya berapa? Dia dibayarkan berapa? Metode pembayaran penggajiannya gimana, monthly kah, weekly, dan lain sebagainya. Personel datanya wajib lengkap kita masuk inputkan ulang. Yang tadi kita inputkan sebagai applicant data, ya kan, masih menjadi applicant. Nah, ketika si Thor ini sudah menjadi employee, maka wajib kita inputkan ulang dari awal, mulai dari si personal datanya. Nama Thor apa? Ya, alamatnya di mana?
itu tadi status dia di perusahaan ini sebagai karyawan apa dan lain sebagainya. Ya, jadi wajib kita inputkan ulang. Dan work schedule-nya kita juga tentukan dia itu kerjanya itu berapa jam dalam sehari. Waktu istirahatnya itu jam berapa sampai jam berapa. Ya, absence kuotanya berapa dalam 1 tahun. Ya, 12 hari kah misalnya gitu. Bonus-bonus yang mungkin bisa dia dapatkan, tunjangannya mungkin apa. Kayak gitu. Ya, jadi kita masuk lagi ke proses hiring employee di awal yang sudah pernah kita bahas minggu kemarin. Itu ya, teman-teman ya. Applying via di internet. Nah, ini dia back lagi sih. Jadi kalau misalnya meng-apply by internet, jadi internet your own applicant data, change your own applicant data, service employment opportunities and service applicant status. Jadi bisa yang namanya kita mendapatkan tadi ya, ada advertisement maupun tidak, tetap misalnya aplikan itu bisa memasukkan data-data mereka by internet. Jadi nggak langsung datang ke dalam perusahaan sendiri, sekarang bisa by email, by via post misalnya seperti itu, atau LinkedIn tadi seperti itu ya, karena kan dipermudah semuanya. Sama di sini juga electronic attachment for online application applicant. Jadi ini kurang lebih sama ya, seperti yang tadi saya sampaikan SAP Active Link ya. Jadi kita itu di dalam SAP ditampilkan fitur bahwa kalau misalnya kita mau melihat dokumen tertentu, kita bisa tinggal klik link tertentu untuk masuk ke dalam sebuah data atau dokumen yang memang kita butuhkan. Ya, yang dibutuhkan juga sebagai si aplikan, mungkin mereka membutuhkan mengisi form tertentu, jadi mereka tinggal diberikan link tertentu yang mempermudah mereka. Gitu ya, yang semuanya bisa melihat gitu ya, datanya bisa dilihat oleh semua orang. Tinggal dikasih aja link datanya. Gitu. Ya. Oke, sampai di sini aja. Kalau 5 dan 6 itu cenderung lebih mudah ya teman-teman ya. Kalau 5 tadi payroll, proses-prosesnya apa dan bagaimana, kemudian si rekrutmen juga seperti itu. Ya, intinya sih kalau misalnya di rekrutmen itu kita bisa memilih kita mau merekrutnya dari mana, internal ataukah eksternal, artinya seperti itu. Kemudian profile match up itu seperti apa, managers desktop itu seperti apa gitu. Oke, kalau gitu udah selesai ya. Oke, kita review sebentar ya. Kita review dari Oke, ada yang bisa bantu saya nggak? Proses dari payroll accounting ini. Mulai dari collect data, ya, kalkulasi, transferring, remuneration, sampai ke payment. Ada yang bisa bantu saya? Ada? Udah azan ya. Ada? Ada yang bisa menyampaikan payroll accounting proses?
dari collect data, payroll, kemudian transfer to accounting, remuneration, dan payment to the employee. Nggak ada. Oke. Oke, kalau dari overview of payroll process, apakah ada yang mau mencoba untuk menjelaskan sampai di sini? Ayo. Silakan. Proses rilis. Jadi ini merupakan apa? Proses atau fitur untuk running payroll. Ya, running payroll. Ada yang pertama adalah rilis payroll. Itu apa? Data yang sudah di freeze ya. Jadi cut off-nya itu di tanggal berapa. And then start payroll adalah data yang akan ditransferkan kepada payroll secara full. Jadi mereka akan memulai proses data seperti misalnya gajinya itu didapatkan berapa, misalnya ada overtime-nya berapa banyak, berapa jam, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke dalam run payroll, ya, jadi mengkalkulasikan apakah ada deduction, pengurangan, ya, pengurangan seperti pinjaman bank dan lain sebagainya, ya, baru masuk ke yes, atau biasanya semua data yang di-maintain atau dimasukkan ke dalam SAP itu sudah sesuai semuanya, sudah oke, gitu, ya. Atau misalnya sebaliknya, kalau no berarti ada suatu data yang tidak lengkap, data yang salah sehingga harus di-correction. Setelah di-correction, kita harus mengubah change master data dan kita balik pulang ke proses rilis dan lain sebagainya. Ya, kemudian di sini ada control record status. Jadi control record status itu merupakan rangkuman bahwa misalnya dalam proses payroll kali ini proses yang berhasil 100%, mungkin nggak ada yang salah misalnya, atau sebaliknya 70% berhasil, 30%-nya with correction, misalnya seperti itu. Ya, jadi dirangkum. Kemudian saya coba apakah Oke. Ada kalau profile match up kira-kira ada yang bisa menyampaikan? Profile match up itu apa? Ada? Bu, coba. Iya, silakan. Kalau menurut saya profile match up tuh vakansi dibandingkan dengan data aplikan, lalu di profile match up tuh ditentukan berapa persen data yang sesuai kriteria posisi yang dibutuhkan gitu, Bu. Iya, Wilfi, benar banget. Ya, jadi di profile match up itu kita membandingkan versus ya antara vacancy dan applicant gitu ya. Jadi kita melihat dan mana nih dari sekian banyak atau misalnya 5 orang applicant yang sudah masuk yang mendekati dengan kualifikasi perusahaan atau posisi yang sedang dibutuhkan. Atau bisa kita melihat dari presentasenya. Oh, si A ini paling mendekati nih 30%. Oh, si B paling sedikit ya hanya 30% misalnya seperti itu. Nah, kita juga bisa di profile match up-nya di situ ya. Kemudian di sini ada managers desktop. Kira-kira fungsi dari managers desktop ini apa? Apa kira-kira? Henry Gunawan.
Atau Fatma, gimana Fatma? Menurut kamu managers desktop ini apa? Ada fungsi dari managers desktop? Tidak ada? Tidak ada. Oke, saya ulangi kembali ya. Nah, di sini ya ada yang namanya integration aspect. Jadi dari rekrutmen ini, unit rekrutmen kita bisa menggabungkan integrasi satu sama lain. Salah satu fungsinya adalah yang masuk ke dalam kisi-kisi adalah managers desktop. Di sini udah tertulis ya, evaluate and maintain applicant data. Jadi sebagai manajer pun atau atasan-atasan di level atas, mereka bisa melihat nih, mengevaluasi dan memaintain. Dia pengen lihat, sekarang ini kan lagi ada proses rekrutmen. Dia mau lihat sekarang itu prosesnya udah sampai mana. Aplikannya itu yang masuk datanya itu siapa aja namanya. Ya, education-nya terakhir apa, pengalaman mereka itu udah di mana. Jadi mereka bisa melihat semuanya. Oh, prosesnya baru sampai misalnya proses interview atau sudah selesai proses tes psikolog dan lain sebagainya. Ya, jadi fungsi dari manage desktop untuk mengevaluasi dan memaintain dari applicant data. Gitu ya. Kemudian ya. Oke, kalau structuring application, kira-kira ada yang bisa bantu dari mulai enterprise structure. Enterprise structure itu apa? Ada? Tidak ada. Ya, suaranya mana nih? Baru hari keempat kayaknya sudah merasa jemu ya, karena memang banyak teman-teman teorinya. Ya, tapi ya inilah namanya proses training gitu. Ini hanya karena dilakukan secara online. Kalau misalnya dilakukan secara langsung, bisa mungkin lebih dari 10 hari. Ya, karena kita wajib mencoba setiap unit praktiknya dan mendapatkan semua teorinya ya. Nah, waktu saya ikut training itu bahkan 10 hari ya, dari pagi sampai ke sore. Jadi saya juga merasakan jemu karena mungkin terlalu lama natap layar komputer dari pagi sampai sore. Nah, itu kan teman-teman hanya 2 jam dalam satu hari. Ya, tapi kan tadi pagi kerja saya udah capek dan lain sebagainya. Ya, tapi ya mau tidak mau ini kan tanggung jawab teman-teman ya supaya bisa lulus sertifikasi. Karena nanti juga soalnya dibilang gampang enggak juga gitu. Karena dikatakan bisa menjebak gitu ya. Kemudian kayak di sini karena nggak ada yang ngejawab, jadi saya akan mengulangi dari starter applikan. Ya, starter applikan ini masuk ke dalam, saya bilang sebagai data pelamar juga kita bisa bikinkan atau kita buatkan strukturnya ya. Nah, jadi misalnya dari enterprise structure itu yang saya bilang menjadi historical. Jadi data-data dari aplikan atau pelamar ini bisa kita simpan kalau misalnya suatu saat kita membutuhkan nih data-data dari si karyawan, kita lagi ada job posisi yang kosong, bisa kita cari, si A dulu pernah masukin lamarannya ke kita, tapi dia tidak lolos pada saat itu, bisa mungkin kita panggil kembali, misalnya gitu. Ya, atau misalnya applicant structure, kita bisa melihat dulu si A ini ngelamar di perusahaan kita posisinya apa, level apa yang dulu dia ingin masuki gitu ya, apakah top level, middle, ataupun lower, kayak gitu. Ya, job vacancy for consulted application. Jadi media-media apa saja yang kita gunakan untuk menyampaikan bahwa sedang ada posisi kosong. Ya, seperti misalnya LinkedIn. Nah, seperti itu ya, job
di JobsDB dan lain sebagainya. Ya, gitu. Kemudian ini sudah. Oke, fungsi dari applicant search itu apa? Halo Bu, Ya, silakan. saya coba ya Bu. Applicant search itu untuk mencari data pelamar Bu. Data pelamar. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat data pelamar kira-kira nih, misalnya kita lagi pengen melihat kualifikasi mereka. Oh, kita pengen lihat deh mana yang memiliki kualifikasi skill dari sekian banyak aplikan yang datang, gitu, yang masuk gitu. Oh, si A, si B, si C misalnya itu yang memiliki leadership skill gitu ya, atau misalnya mana nih dari 5 calon pelamar kita yang memiliki business administration-nya ya. Nah, seperti itu kita bisa melihat data dari si calon pelamar atau aplikan gitu ya. Oke, nanti after class ini tetap saya akan memberikan kisi-kisi ya, jadi kalian mungkin bisa melihat ulang materinya. Bisa, saya sudah mengkotak-kotakan, atau misalnya saya bagian file dari MS Team kita ini sudah saya submit ya, misalnya unit 1 sampai 3 gitu ya, unit 4, kemudian unit 5 sampai 6. Jadi kalau misalnya mau mengulang, yang mau melihat, silakan lihat dari situ atau lihat di video ulang gitu ya.